Calon pasukan pengibar bendera pusaka, atau Paskibraka tingkat Kabupaten Kerom, tahun 2026, resmi masuk pemusatan pendidikan dan pelatihan. Calon pasukan pengibar bendera pusaka, atau Paskibraka tingkat Kabupaten Kerom, tahun 2026, resmi masuk pemusatan pendidikan dan pelatihan. Pemusatan pendidikan dan pelatihan calon Paskibraka, berlokasi di Kompleks Koramil 1701, 04 Arso. Upacara pelepasan calon Paskibraka Kerom menuju pusat pendidikan, dipimpin langsung Sekda Kabupaten Kerom, Linus Pasarang, di halaman Koramil Arso, Jumat 31 Juni 2026. Dalam upacara pelepasan calon Paskibraka menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom Linus Pasarang, mewakili Kepala Daerah atau Bupati Kerom, Peter Gusbager Shut MUP, memberikan apresiasinya kepada para peserta calon Paskibraka yang telah berhasil melewati seluruh proses seleksi. Menurut Sekda Kerom, pemusatan pendidikan dan pelatihan menjadi tahapan akhir sebelum menjalankan tugas pengibaran maupun penurunan bendera merah putih pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kamu adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kerom, keberhasilanmu merupakan sebuah prestasi yang wajib disyukuri. Demikian sambutan Bupati Kerom, yang dibacakan Sekda Kerom. Menjadi seorang anggota Paskibraka adalah amanah, dan sebuah kehormatan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ujar Sekda Kerom. Selain itu, Sekda Kerom berharap para peserta Paskibraka yang melaksanakan pemusatan pendidikan dan pelatihan mulai 31 Juli sampai 19 Agustus ini, dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Karena keberhasilan tidak dapat diukur dari kesempurnaan mengibarkan bendera, tetapi juga dari kedisiplinan, sikap, etika, bertanggung jawab, kerjasama, kemampuan dan harus menjadi teladan. Selanjutnya Sekda Kerom menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pelatih, pembina, instruktur, panitia, tenaga medis, orang tua dan pihak sekolah yang telah memberi dukungan dan kepercayaan. Sinergi antara keluarga, sekolah dan pemerintah merupakan kunci sukses dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berkarakter. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kerom, Dian N. Welip SPD MSI mengatakan, pemusatan latihan seluruh peserta Paskibraka yang dijadwalkan 2 pekan ke depan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab panitia pelaksana. Menurut Dian N. Welip, seluruh peserta telah memasuki tempat pemusatan dan telah mendapat perhatian terutama terkait dengan seluruh kebutuhan dan kelengkapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sedangkan tempat atau lokasi pelatihan calon anggota Paskibraka Kerom, dipusatkan di Kompleks Koramil Arso, Lapangan Swakarsa, dan halaman kantor otonom. Jadi, pemusatan pendidikan dan pelatihan untuk peserta Paskibraka 17 Agustus tahun 2026 ini penting karena pertama ada hal-hal yang memang sudah diseragamkan. Artinya dalam proses diklat ini kita bagaimana mempersiapkan anak-anak untuk penyeragaman sistem, kemudian penyeragaman semua hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana pentas di acara puncak nanti di tanggal 17. Jadi oleh pemerintah kami memang mulai menampung mulai hari ini tanggal 31 Agustus 2026 dengan bertujuan supaya memang bisa diawasi irama perjalanan hidup dalam diklat ini mulai sejak pagi sampai dengan malam hari, sehingga hasilnya bisa memberi kepuasan dalam pelaksanaan HUT RI nanti yang ke-81. Nah, terkait dengan dukungan dari pemerintah sendiri, ya hari ini mulai masuk pada penampungan dengan tetap mendapat perhatian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas atau kelengkapan daripada
kegiatan ini, diklat dan pelatihan, yaitu bagaimana anak-anak juga bisa diawali dengan kami check up kesehatan ya, mencek kesehatan mereka, kemudian juga bagaimana selama 18 hari ini mereka benar-benar dipersiapkan secara materi, tapi juga terkait dengan nutrisi ya. Nutrisi ini juga kita mendapat perhatian yang sangat serius karena itu juga bagian dari memberikan dukungan kepada mereka, dan itu berjalan karena ini menjadi urusan wajib dan urusan rutin, sehingga tetap dilaksanakan, dan bagaimana teknis-teknis untuk memantapkan itu juga menjadi prioritas, dan itu sudah kami sebagai OPD teknis Kesbangpol ya sudah mempersiapkan secara maksimal. Hari ini kita untuk tahun ini kita mendapat 4 orang untuk bisa dipersiapkan untuk mengikuti upacara nanti di tanggal 17. Latihan kita memang lokasinya selain tetap di lingkungan markas Koramil ini, juga kita pasti di lapangan terbuka itu di kantor otonom. Di tanggal 10 nanti kita sudah bisa menggunakan lapangan Swakarsa karena itu bagian dari pengenalan atau tryout mulai uji coba penguasaan lapangan ya, pemantapan penguasaan lapangan. Itu sudah tanggal 10 kita sudah mulai difokus di lapangan Swakarsa ya. Dari Arso, Tim Liputan Dinas Kominfo mengabarkan.